Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Nisa akan menjelaskan tentang perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bu Nisa akan mempresentasikan materi kali ini. Yang pertama kali harus kita ketahui adalah arti dari toleransi itu sendiri. Yang dimaksud sikap toleransi atau sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Jadi kita harus memaklumi apabila ada orang yang memiliki pendapat yang berbeda dengan kita. Gitu ya, Bu Nisa harap kalian paham. Berikutnya yang kedua adalah perilaku toleran terhadap kehidupan beragama. Kita, negara Indonesia adalah negara hukum yang harus taat pada hukum. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 29 ayat 2 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi kalau misalnya negara saja menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama, kita sebagai penduduk dan warga negara yang baik harus taat pada aturan negara. Nah, contoh perilaku toleran terhadap kehidupan beragama itu ada berbagai macam. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Contohnya saja kalau Bu Nisa beragama Islam, berarti harus menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam contohnya harus bisa membaca syahadat, harus melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, zakat, dan haji bila mampu. Umat Kristiani juga nanti akan begitu. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Dan agama-agama lain yang diakui di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui bahwa agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia itu ada 6. Ya, pintar sekali. Yang berikutnya, yang kedua adalah menghormati agama yang diyakini orang lain. Jadi apabila ada orang lain yang berbeda agama dengan kita harus menghormatinya, tidak boleh mengolok-oloknya. Tidak boleh mengucilkan orang yang berbeda agama dengan kita. Berikutnya yang ketiga adalah tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Kita tidak boleh merasa bahwa agama atau kepercayaan yang kita anut itu adalah agama yang paling benar dan memaksakan kepercayaan yang kita anut kepada orang lain yang berbeda kepercayaan. Itu tidak boleh ya. Yang berikutnya adalah toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain. Seperti contohnya kalau di agama Islam itu ada sholat 5 waktu yang disertai azan. Kemudian kalau misalnya di agama Kristen nanti ada yang namanya ke gereja setiap hari Jumat dan setiap hari Minggu. Ada juga lagi yang umat Hindu nyepi ya setiap 1 tahun sekali. Nah, seperti itu. Kita harus toleran atau paham ya, membolehkan orang lain melaksanakan ibadahnya. Ini adalah salah satu gambar umat agama satu dengan yang lain itu rukun ya. Contohnya orang Islam dengan yang berkerudung seperti ini orang Kristianis biasanya. Kalau yang gundul ini biasanya beragama Buddha atau Hindu. Buddha ya. Yang ini orang Islam. Mereka masih, lihatlah mukanya tersenyum ya. Masih saling berdamai meskipun berbeda agama. Berikutnya yang kedua adalah perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras.
kalian perhatikan gambar di sini. Suku dan ras yang kalian ketahui adalah orang-orang yang berbeda ciri fisiknya, baik bentuk tubuhnya, warna kulitnya, dan lain-lain. Yang harus kalian ketahui bahwa perbedaan fisik kita dengan orang lain tidak menjadikan kita lebih baik dari orang lain atau sebaliknya. Jadi kalau misalnya kalian itu merasa ganteng, merasa cantik, merasa putih, merasa tinggi, jangan berpikir bahwa kalian itu lebih baik dari orang-orang yang mukanya pas-pasan. Teman kalian yang tidak seberuntung kalian, misalnya dia punya kulit yang hitam, dia pendek, itu jangan merasa kalian lebih baik dari dia. Karena apa? Baik buruknya penilaian orang lain terhadap kita bukan karena wajah, warna kulit, atau bentuk tubuh, melainkan perilaku yang kita lakukan. Kalian cantik, kalian ganteng, tapi tidak hormat kepada orang tua, tidak hormat kepada orang yang lebih tua, tidak hormat kepada guru, itu sama saja nol besar. Akan tetapi kalau kalian mukanya pas-pasan, agak hitam dikit, nggak apa-apa, tapi kalian hormat pada guru, hormat pada orang tua, sopan pada orang yang lebih tua, itu akan lebih baik dari kalian yang hanya bagus fisiknya saja, gitu ya. Maka dari itu kita tidak boleh memusuhi atau mengucilkan orang yang fisiknya menurut kalian kurang baik daripada kalian. Berikutnya yang ketiga adalah perilaku toleran terhadap kehidupan sosial budaya. Nah, negara Indonesia ini memiliki kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Hampir setiap daerah itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Akan tetapi kalian ingat di materi sebelumnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Jadi meskipun kita berbeda kebudayaan, kita tetap satu Indonesia. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai penghalang, tapi perbedaan sosial budaya ini kita anggap sebagai kekayaan yang kita miliki, kekayaan yang bangsa Indonesia miliki. Dan ketika kita sudah merasa memiliki, kita harus memelihara dan menjaganya. Jangan sampai kebudayaan yang kita miliki itu diakui oleh bangsa lainnya ya. Untuk menjadi bangsa yang besar, kita harus mengesampingkan keragaman dan mempererat persatuan. Yang terakhir adalah perilaku toleran terhadap keberagaman antar golongan. Antar golongan, seperti yang kalian ketahui bahwa antar golongan itu bisa juga disebut sebagai perbedaan kelas dalam masyarakat. Kelas atas dan kelas bawah itu salah satu contohnya. Kelas atas itu adalah orang yang kaya, kelas bawah itu orang yang kurang mampu ya. Jangan jadikan perbedaan ini untuk mengucilkan teman kalian yang kurang mampu. Jika kalian merasa kalian sudah mampu, kalian merasa kaya, kalian harus membantu orang yang membutuhkan. Seperti ini contohnya ya. Jika kalian merasa mampu, kalian harus menyisakan sedikit rezeki yang kalian dapat untuk orang-orang yang belum mampu. Dan untuk kalian yang belum mampu, silahkan kalian berusaha untuk memampukan diri. Salah satu contohnya adalah dengan sekolah yang rajin, agar nanti sekolah itu bisa menjadikan kalian orang yang berpendidikan dan menjadikan kalian orang yang sukses. Mungkin suatu saat nanti kalian akan menjadi mampu juga lewat pendidikan. Itu tadi penjelasan Bu Nisa tentang toleransi terhadap kehidupan keberagaman agama, suku, ras, dan antar golongan. Sekian penjelasan dari Bu Nisa. Apabila ada pertanyaan, bisa wabri ke Bu Nisa. Untuk tugas, Bu Nisa akan share di grup. Selamat beristirahat, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.